Salah satu peristiwa besar Islam adalah peristiwa di mana Allah memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem dan diteruskan ke langit demi langit hingga langit ketujuh. Sorga bahkan sampai ke Sidratul Muntaha, yaitu ketinggian dan keagungan yang hanya Allah lah yang tahu, bahkan malaikat Jibril pun tidak dampingi Nabi di Sidratul Muntaha tersebut. Sofiatul menyoal keabsahan dan kewajaran peristiwa Isra Mi'raj, itu pertanyaan yang biasa dan wajar, apalagi bagi misionaris tulen Kristen dari lahir seperti Sofiatul. Bahwa ada dua pendapat Isra Mi'raj Nabi Muhammad itu, kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah mayoritas berpandangan bahwa Nabi Isra Mi'raj dengan roh dan tubuhnya. Berdasarkan kaidah kebahasaan, kata bi abdihi, yang secara kebahasaan meliputi tubuh dan roh. Hal tersebut berdasar ayat Al-Quran Surat Al-Isra ayat 1 yang artinya, Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan dia sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surat Al-Isra, ayat 1, ada juga pendapat lain bahwa Nabi Isra Mi'raj hanya dengan jiwa dan roh dan tubuhnya masih di rumah sepupunya. Kedua pendapat itu biasa saja, tak kurangi makna dan pesan sentral dari Isra Mi'raj. Kristen yang permasalahkan peristiwa Isra Mi'raj adalah Kristen yang kurang minum kopi. Kurang baca Alkitab mereka sendiri. Dalam Alkitab ternyata ada sejumlah nabi perjanjian lama, bahkan Yesus sendiri, alami perjalanan ke langit, dan bahkan Paulus sendiri, katanya, alami peristiwa terbang ke langit, hehehe. Minum kopi itu bisa untuk bikin otak terbuka dan cerdas, tapi, juga untuk meningkatkan seksualitas. Nah, Sofiatul minum kopinya untuk apa ya? Kok nggak cerdas-cerdas? Jangan-jangan minum kopi Sofiatul untuk hehehe, malu ah. Video ditutup dengan lagu dari Mansur S, berjudul Kopi Susu. Pilihan lagu tersebut agar Sofiatul cerdas karena minum kopi dan maksudnya agar Sofiatul rajin minum kopi tanpa susu, karena Sofiatul pasti sudah punya susu tentunya, hehehehe. Atau mimpi daripada Muhammad. Kita baca dari Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Judul aslinya adalah As-Sirah An-Nabawiyah li Ibni Hisham. Penerjemahnya adalah Fadli Bahri dengan diterbitkan oleh Darul Falah. Anda bisa beli bukunya ataupun bisa download secara online buku ini. Ternyata riwayat Isra Mi'raj tentang kapan terjadinya dan bagaimana terjadinya Isra Mi'raj ini merupakan sebuah mimpi daripada Muhammad, yang mana Muhammad pada waktu itu sedang tidur di rumah seorang janda yang bernama Ummi Hani. Ummi Hani ini dulu pernah dilamar oleh Muhammad tetapi ditolak, kemudian dinikahkan dengan laki-laki lain. Ummi Hani ini adalah anak dari Abdul Muthalib. Ini adalah halaman 304 bab 74 kisah tentang Isra Mi'raj, di mana Muhammad tidur di rumah Ummi Hani bin Abdul Muthalib. Ibnu Hisham berkata bahwa seperti disampaikan kepadaku dari Ummu Hani binti Abdul Muthalib, yang nama aslinya adalah Hindun, tentang Isra-nya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ummi Hani berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diisrokan ketika beliau sedang berada di rumahku. Pada malam itu, beliau tidur di rumahku. Beliau salat Isya akhir, kemudian tidur, dan kita juga tidur. Menjelang subuh, beliau membangunkan kita. Setelah beliau salat subuh, dan setelah kami salat subuh bersamanya, beliau berkata, Wahai Ummi Hani, sungguh aku telah salat Isya akhir di lembah ini seperti yang engkau lihat. Kemudian aku datang ke Baitul Maqdis dan salat di dalamnya. Kemudian aku mengerjakan salat subuh bersama kalian sekarang seperti yang kalian lihat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dan aku tarik ujung kainnya hingga perut beliau terlihat dan perut beliau seperti kain Mesir yang dilipat. Aku berkata kepada beliau, wahai Nabi Allah, jangan ceritakan peristiwa ini kepada manusia, sebab nanti mereka mendustakanmu dan menyakitimu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah, aku pasti menceritakan peristiwa ini kepada mereka. Ya, kemudian ada banyak lagi cerita lainnya, ya, dia menyuruh budaknya mengikuti Muhammad, kemudian Muhammad cerita, oh aku sudah diisrokan ke Baitul Maqdis dan sebagainya, ya. Anda bisa baca lengkapnya di Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham ini, teman-teman.
Dalam video-video sebelumnya kita sudah belajar bahwa peristiwa-peristiwa penting yang dipercayai dan dirayakan oleh umat Islam hanyalah merupakan sebuah mimpi daripada Muhammad. Peristiwa mengenai bagaimana wahyu pertama turun di Gua Hira juga adalah sebuah mimpi yang pada waktu itu Muhammad sedang tertidur, kemudian dia bangun dari mimpinya, dia ketakutan dan dia berlari pulang kepada Khadijah. Kemudian peristiwa yang sangat penting lainnya, yaitu turunnya Al-Quran, nuzulul Quran. Muhammad juga hanyalah mimpi pada waktu itu. Dia mengatakan, aku diperlihatkan di dalam mimpi, kemudian aku dibuat lupa, katanya. Ya, karena tidak ada saksi matanya. Sehingga Muhammad mengatakan, carilah di malam-malam ganjil 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hal ini berbeda dengan peristiwa turunnya 10 perintah Taurat atau 10 perintah Allah, teman-teman. Di mana seluruh bangsa Israel menyaksikan peristiwa tersebut dan diperingati tiap tanggal 6 bulan Syifan. Yang di dalam Alkitab Perjanjian Baru kita mengenal sebagai Hari Raya Pentakosta, yaitu turunnya Roh Kudus. Sekarang kita menyelidiki peristiwa Isra Mi'raj, teman-teman. Ternyata sama, teman-teman. Juga sebuah mimpi. Kita baca ini adalah halaman 302 dari Sirah Nabawiyah Ibn Hisham. Dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu, melainkan sebagai ujian bagi manusia, dan pohon kayu yang terkutuk dalam Al-Quran, dan kami menakut-nakuti mereka. Tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar kedurhakaan mereka. Ini adalah surah 17 ayat 60. Itulah hadis riwayat Al-Hasan tentang peristiwa Isra-nya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hadis tersebut telah merangkum hadis riwayat Qatadah. Hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anhu, Ibnu Hisham berkata bahwa sebagian besar keluarga Abu Bakar berkata kepadaku bahwa Aisyah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pergi dengan badannya, namun Allah mengisrakan rohnya. Jadi tubuhnya tertidur di rumah Ummi Hani, yang nggak kemana-mana. Muhammad hanya bermimpi. Kemudian hadis riwayat Muawiyah bin Abu Sufyan, Ibnu Hisham berkata bahwa Yakub bin Utbah bin Al-Mughirah bin Al-Aqnas berkata kepadaku, jika Muawiyah bin Abu Sufyan ditanya tentang peristiwa Isra-nya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia berkata, sungguh mimpi-mimpi dari Allah Ta'ala adalah benar. Ucapan Aisyah dan Muawiyah bin Abu Sufyan tidak bertentangan dengan hadis riwayat Al-Hasan, karena ayat berikut diturunkan Allah Ta'ala tentang peristiwa tersebut. Jadi Isra Mi'raj ini mimpi, ya, sesuai dengan Quran surah 17 ayat 60. Dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagai ujian bagi manusia. Muhammad sendiri mengakui di dalam Qur'annya dia sedang bermimpi, ya teman-teman. Nah, ini adalah halaman 302 bab 74 kisah tentang Isra dan Mi'raj. Jadi menurut hadis yang dapat dipercaya, yaitu dari Muawiyah bin Abu Sufyan dan Aisyah, Isra Mi'raj ini hanyalah sebuah mimpi daripada Muhammad. Bermegah, tetapi atas diriku sendiri itu entah di dalam tubuh entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang kan si Paulus menyatakan bahwa dia atau siapapun gitu ya, ada yang pernah terangkat ke surga, tapi entah berbentuk roh, entah berbentuk jasad. Jadi mirip-mirip juga dengan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj pun ada mengatakan bahwa dengan jasadnya, Ahlus Sunnah wal Jamaah menggunakan jasad. Dalilnya adalah tadi ya, subhanalladzi asyra bi abdihi. Abdihi itu berarti roh dan jasad. Tetapi hadis lain mengatakan bahwa sepupu Nabi melihat Nabi itu ketika Isra Mi'raj, kejadiannya Nabi itu dalam keadaan tertidur, sehingga ditafsiri sebagai roh saja gitu loh. Tapi Ahlus Sunnah mengatakan menggunakan roh dan jasad berdasarkan pendekatan bahasa, yaitu abdi gitu ya. Oke, kita coba ya dalam Islam. Mereka kan mengklaim nih, coba sebutkan dalam Islam. Oke, dalam Islam itu ada kan dalam surat Al-Isra ya ini. Al-Isra mana ya? Al-Isra, subhanalladzi asyara bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Kan itu kan ini bahasa Arab, saya tidak sebutkan ya karena saya udah hafal ya. Tidak perlu pakai googlean ya. Subhanalladzi asyara bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasamiul basir. Kan itu kan subhanallah di asyra.
yang telah mengisrokan kan Nabi gitu ya, seorang hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa nanti lari lagi ke atas ke Sidratul Muntaha, bahkan ke langit, ke mana, ke Isra, apa, ke Firdaus, bahkan lebih tinggi lagi gitu loh. Nah di sini kan ada kata-kata Korintus ya. Nih kita baca Korintosnya. Jadi Paulus sendiri pernah mengalami hal itu ya. Mana nih, aku tahu tentang orang Kristen. Ingat ya, orang Kristen berarti orang pengikut Nabi Isa. 14 tahun yang lalu, entah dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Jadi bisa berbentuk jasad, atau tidak berbentuk jasad, atau berbentuk roh gitu ya. Allah yang mengetahuinya, wallahu alam bishawab. Jadi ini ya tanpa saksi. Mereka mengatakan, oh kalau Isra Mi'raj nggak ada saksi. Paulus aja nggak pakai saksi kok. Tiba-tiba orang itu diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku tidak tahu orang itu, entah dalam tubuh, entah luar tubuh, aku tidak tahu. Ini gaya si Paulus menggunakan repetisi dan menggunakan sastra. Memang dia jago di bidang filsafat ya. Filsafat kan diantaranya adalah sastra ya, dan etika gitu. Udah ya. Oke. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan mendengar kata-kata yang tak terkatakan. Jadi dia mendengarkan firman. Nabi Muhammad kan ketika sana kan diberikan pengkabaran. Kan lahum kan dikatakan yang dalam ayat tadi ya, dalam ayat Al-Isra ya, saya tulis saja tuh gimana ya. Al-Isra untuk menunjukkan bukti-bukti gitu loh. Bukti-bukti daripada kekuasaan Allah. Di antaranya diberikan kabar tentang surga, tentang neraka. Ya gitu ya. Demikian, bahkan Nabi masuk ke surga, kan itu kan demikian. Yang tidak boleh diucapkan oleh manusia, dan seterusnya. Jadi intinya apa? Peristiwa Isra Mi'raj juga ada pada teologi gitu, teologi kekristenan, tentang bagaimana dalam 2 Korintus 12 ya, si Paulus itu naik. Di sini si Emin Rekod ketahuan ya, dia tidak paham, dia mengatakan Korintus 4, salah, harusnya Korintus 12. Emin Rekod pun mengatakan bahwa ini Paulus menceritakan, entah siapa, salah. Ini ada penjelasannya ya, saya buat dari Alkitab Sabda penjelasannya bahwa yang naik itu memang si Paulus katanya ya. Ini 2 Korintus nih. Di sini kan jelas nih disebutkan yang naik itu Paulus. Ya, Paulus menyebut dirinya seorang Kristen. Karena ingat ya, ketika Paulus dan Barnabas, kalau nggak salah ya, Paulus dan Barnabas itu ada di Antioquia di Turki ya, orang-orang menyebut mereka itu Kristen atau pengikut Kristus. Siapa di sana tokohnya? Tokohnya 2 orang, Barnabas dan Paulus. Gitu aja sudah selesai. Jadi ini Paulus ini, bukan siapa lagi, oke? Ya, apa intisarinya? Intisarinya bahwa dalam Kristen juga ada Isra Mi'raj. Nah sekarang kita lihat dalam Islam. Dalam Islam juga ada kan, tadi saya bilang ayat Qur'annya Al-Isra 1. Ini tidak saya sebutkan karena saya hafal, oke? Subhanalladzi asyara bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ingat ya, min ayatina berarti ditunjukkanlah bukti-bukti kekuasaan Allah. Min ayatina kan ya, innahu huwas samiul basir. Innahu huwas samiul basir. Dia maha melihat dan maha mendengar, oke? Maha mendengar dan maha melihat. Artinya apa? Ya, Nabi Muhammad melihat dengan kekuasaan Allah, gitu ya, dengan kekuasaan Allah, penglihatan yang mungkin dipinjam oleh Allah, yang mungkin tidak mungkin oleh manusia biasa, dan mendengarkan sesuatu yang pinjaman dari pendengaran Allah yang tidak mungkin terjadi pada manusia biasa. Di dalam Korintus dikatakan kan tidak bisa didengar oleh manusia biasa katanya. Memang diberi pinjaman, dalam Islam itu dibolehkan ya. Nah, jadi setiap ahli surga itu diberikan pinjaman pakaian. Setiap ahli surga itu diberikan baju hijau dan diberikan pinjaman pencitraan. Artinya apa? Kita bisa melihat karena al-basirnya Allah. Kita bisa mendengar karena al-asami'nya Allah. Kita bisa pintar karena al-alimnya Allah. Sehingga segala pujian harus diserahkan kepada yang memiliki, yaitu Allah itu sendiri. Oke, fix. Oke, dalam Kristen ada Isra Mi'raj, dalam Islam ada Isra Mi'raj. Isinya apa ya? Pengkabaran tentang apa? Tentang misalkan Nabi Muhammad masuk ke langit pertama kan melihat Adam. Di langit kedua dia melihat Nabi Isa dan Yohanes ya, Yahya Pembaptis. Oke? Kan satu umur mereka itu, hampir satu umur, oke? Nah, sekarang bagaimana kan nabi-nabi lain? Nabi-nabi lain juga ada kan?
Nabi Isa ya, nabi mereka pun Isra Mi'raj ini dalam Al-Qur'an kan ya, idza qala Allahu ya Isa ini mutawaffika wa rafi'uka ila wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Dan ingatlah Allah berfirman, hai Isa, sungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir. Ingat ya, akan, bukan mematikannya. Aku akan mematikan, tapi entah kapan mematikannya kita nggak tahu. Ya, akidah Islam mengatakan bahwa Isa masih hidup. Oke. Aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku. Ingat ya. Ini berarti Mi'raj ini, oke? Dalam Islam, Isa pun mengalami Mi'raj. Jadi mereka sendiri bingung kok. Mereka bingung dengan Mi'raj. Nabi Isa pun diangkat ke langit. Paulus aja naik ke langit, kenapa Nabi Isa nggak boleh kan gitu. Mereka tuh aneh sekali. Mereka kurang minum kopi gitu. Sehingga mengalami tadi sindroma step gitu, kaget. Oke, nabi lainnya nih. Nabi lainnya apa? Nabi Elisa. Kalau di kita mungkin Ilyas ya. Nabi Elisa atau Nabi Ilyas. Ini demi Tuhan. Mana nih ya? Oke. Nah, ini dalam dua Raja-Raja 2 ya. 2 Raja-Raja 2 1 sampai 15 ya. Kita ambil yang satu dulu ya. Menjelang saat Tuhan hendak menaikkan Elia atau Ilyas ya, ke sorga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Jadi mereka juga ya Elia gitu ya, atau Ilyas itu dinaikkan ke surga. Ini buktinya dari 2 Raja-Raja 2:1-15. Nabi lainnya apa? Nabi Henok. Nih, Nabi Henok 5, Kejadian 5:24 ya. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Kemana ya? Ke langit dong. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya, apologet Kristen kagetan, kurang minum kopi, alami sindroma step, tidak paham dengan Alkitab mereka, baik Injil 2 Korintus maupun Alkitab pada 2 Raja-Raja tentang kasus naiknya Elia atau kasus naiknya Henok ke langit, bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu sebuah keajaiban Allah gitu yang diberikan kepada orang-orang yang dipilihnya. Sehingga kalau mereka itu katanya ini blunder, membuat orang murtad, dan ini kelihatannya aneh. Yang aneh bukan peristiwanya, yang aneh itu justru adalah apologet Kristen yang kagetan. Maka saran saya kepada apologet Kristen, perbanyaklah minum kopi setiap hari, minimal 1 gelas atau 1 sendok, untuk menghindari sindroma kagetan. Kekagetan itu karena mereka tidak biasa dan tidak menguasai Alkitab mereka, sehingga citra atau melihat kenyataan bahwa dalam Islam ada peristiwa Mi'raj, mereka kaget. Kagetnya itu bukan karena apa-apa, salah mereka. Tadi saya bilang kurang minum kopi sehingga mengalami sindroma step ya, kagetan. Oke, demikian saja. Billahi banyak. Oke, cobalah diminta kopi susunya, kalau ada dengan kue pisangnya. Tunggu dulu, airnya belum masak. Sabar saja, hanya tunggu sebentar. Biarlah tiada mengapa, kita bisa ngobrol dulu. Biar ku puas memandang wajahmu sungguh menawan. Biarlah tiada mengapa, kita bisa ngobrol dulu. Biar ku puas memandang wajahmu sungguh menawan. Memang lelaki semua mata keranjang. Nah, di sini transaksi masalah harga, brother. Kopi manis, pedagangnya pun manis. Berapakah abang harus membayar? 500 untuk kopi susunya, 3.000 untuk bayar ngobrolnya. Loh Neng, kok mahalan ngobrolnya dari kopinya? Nggak salah tuh, habis abang tangannya pakai grepe segala. Ngeceng aja Neng. Oke. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.